kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita mau bersukacita, kita mau bernyanyi bersama-sama, kita mau bersorak bersama-sama. Saya ajak anak-anak untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus.
Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa belajar bagaimana Tuhan boleh mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami kembali datang kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan berikan semangat kepada kami. Tuhan berikan berkat kepada kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuntun pikiran dan hati kami boleh mendengar firman dan menjadi berkat dari seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sini judulnya saya dikasih tetap semangat, Tuhan memberikan sukacita. Bagaimana Allah sudah menciptakan dunia ini, bagaimana Allah sudah menciptakan seluruh alam semesta, pun pula di dalam kehidupan kita, Tuhan memelihara atas semuanya itu. Maka Tuhanlah yang memberikan sukacita di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, Tuhan menciptakan manusia untuk bersukacita dan menyembah Tuhan. Nah, makanya dulu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengelola taman itu. Dan Tuhan berkenan kepada manusia. Tuhan sudah memberikan gelar yang paling tinggi kepada Adam untuk boleh menamai seluruh binatang-binatang itu. Kalau kita perhatikan bagaimana sikap semut, sikap burung dan segala macam, itu adalah Adam yang memberikan kekuatan, memberikan nama, dan itu adalah sebenarnya Tuhan memberikan kuasa atas semua makhluk yang ada, termasuk seluruh kehidupan kita. Nah, makanya Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, karena Tuhan berkenan kepadanya, kepada manusia. Kemudian iblis datang untuk merampas kebahagiaan itu dengan menipu. Nah, kalau kita tahu bahwa manusia disuruh memakan buah ya, yang dilarang oleh Tuhan, buah yang tidak boleh dimakan, sehingga manusia jatuh menjadi dosa. Nah, disitulah kita muncul rasa iri, rasa dengki, dan rasa takut. Nah, dosa menimbulkan rasa takut. Rasa takut akan sesuatu hal yang mengerikan, sesuatu hal penghakiman, suatu hal penghukuman. Nah, kita punya perasaan-perasaan seperti itu. Nah, ini adalah yang dirampas oleh iblis. Kebahagiaan yang awal di Taman Eden itu dirampas oleh iblis, sehingga manusia berdosa. Dan sampai saat ini, Yesus Kristus datang 2000 tahun yang lalu, datang ke dunia. Nah, ini kita tahu bahwa dengan peristiwa Natal, Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus dosa dunia. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal kembali karena dosa telah ditebus. Dan 2000 tahun yang lalu ini merupakan peristiwa bahwa dosa sudah dikalahkan. Bahkan siapapun yang hidup percaya kepada Tuhan maka akan mendapatkan kehidupan yang kekal kembali. Karena apa? Karena dosa kita sudah ditebus. Manusia yang sudah ditebus adalah manusia baru di hadapan Allah. Manusia baru, kita jangan lagi memikirkan dosa-dosa yang lama. Bahkan kita mengenakan manusia baru, artinya setelah kita percaya kepada Kristus, maka kita harus hidup dengan kemenangan. Sikap kita haruslah seperti Kristus. Contohnya, mengasihi, kasih kepada teman, kepada saudara, kepada masyarakat. Nah, hidup kita mengasihi ini memancarkan kasih Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kita jangan menjadi orang-orang yang mengganggu orang lain, gitu ya. Tetapi ketika kamu berada di sana, kamu membawa berkat, sukacita, damai, sejahtera di dalamnya. Kemudian sukacita memberikan kegembiraan dimanapun kita berada. Bagaimana sukacita memberikan kegembiraan dimanapun kita berada. Ketika kita ada di tempat ulang tahun, di ada tempat saudara, kita memancarkan sukacita. Nah, menolong sesama manusia. Bagaimana kita menolong? Menolong itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Walaupun sedikit, walaupun kecil. Mungkin meminjamin pen kepada teman, kepada teman sekelas. Mungkin menolong adik ketika mengerjakan tugas yang tidak bisa. Nah, itu adalah salah satunya. Bagaimana kita menolong sesama. Dari saudara dulu. Kemudian kita menolong kehidupan kita. Kita juga membantu orang tua. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kita lalu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa diandalkan oleh keluarga dan punya kasih yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah manusia yang baru hidup di dalam Tuhan. Karena kita memancarkan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus itu
kalau Adam itu menularkan dosa sehingga kita punya ketakutan, kita punya perasaan sedih, perasaan ditinggal walaupun tidak ditinggal. Ya, tapi Yesus Kristus ketika orang memegang jubahnya, orang itu sembuh. Hanya Tuhan Yesus yang memancarkan bagaimana kesehatan itu bisa ditularkan. Orang memegang jubahnya sembuh. Orang beriman kepadanya itu sembuh. Ya. Bahkan ada wanita 18 tahun yang dirasukin iblis sehingga dia bongkok. 18 tahun. Tuhan menyembuhkan. Nah, ini adalah anugerah yang cukup besar. Dan pun pula di dalam kehidupan kita bisa disembuhkan dari segala macam hal yang jahat. Ya, jadi kita yang selama ini mungkin berpikir negatif itu juga bisa disembuhkan karena hari esok itu pemberian Tuhan dan itu sangat baik. Menjadi pelita kepada semua orang artinya kita bisa menerangi siapapun itu. Jangan ada pertengkaran, tetapi anak-anak Tuhan adalah cinta damai. Tahan di dalam pencobaan karena Tuhan bersama kita. Ketika kita ikut Tuhan, Tuhan berada bersama kita. Kita tidak sendirian. Kalian jangan takut, ya. Ini kadang-kadang karena dosa itu kita membuat perasaan kita, aduh Tuhan itu jauh ya, gitu ya. Apalagi anak-anak kelas 6 sudah mulai banyak kawannya, dia mulai udah ada konflik di dalam pertemanan. Ini udah terlihat ya. Saya lihat sendiri itu kelas 6. Nah, di dalam keadaan yang tidak baik, sakit, kesandung, masalah dengan keluarga, orang tua maupun teman, di sekolah, ingat Tuhan menolong dalam keadaan seperti itu. Dan kita akan pasti melalui hari itu. Kenapa? Karena Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Nah, karena di dalam pencobaan apapun, Tuhan itu ada, menguatkan kita. Tuhan memberikan kekuatan di tengah badai apapun yang menerjang kehidupan kita. Kekuatan itu sangat luar biasa. Lebih dari badai. Karena Tuhan menciptakan seluruh dunia, seluruh alam semesta ini. Bahkan mengerti hati kamu. Makanya di dalam pencobaan apapun, iman kita jangan goyah kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu melindungi. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan cinta damai dan mengasihi kita. Bahkan dosa-dosa kita sudah ditebus. Itulah artinya kita menjadi ciptaan yang baru. Kita bersama Tuhan, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Kalaupun mengganggu, kita akan usir dia. Ya, si jahat bisa mengganggu, membisikkan pikiran-pikiran jahat kepada kita. Pikiran-pikiran tidak baik. Hari ini kamu nggak bisa. Hari ini kamu salah. Jangan mau. Karena Tuhan memberikan sukacita. Hari ini engkau berkemenangan. Hari ini engkau mempunyai kebahagiaan dari Tuhan yang sejati. Siapa menabur dia menuai. Yang menabur kebaikan akan menuai kedamaian yang sejati. Hari ini kita mengikat anugerah keselamatan dengan Kristus Yesus, maka akan mendapatkan surga yang kekal. Artinya, kita percaya di dalam kehidupan kita bahwa Kristus sudah menolong kita, menolong hidup kita. Itu mengikat kita sampai nanti kita sampai besar, sampai tua, bahkan sampai mati pun Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bahkan kita tidak akan mati, kita akan hidup. Orang Kristen tidak mati, tetapi hidup baru bersama Tuhan. Tidak ada kematian. Yang mati adalah fisik kita, boleh dikubur, boleh dikremasi. Tetapi jiwa dan hidup kita itu kekal bersama dengan Tuhan. Inilah yang penting, perbedaan antara orang Kristen dan orang duniawi. Karena adalah orang Kristen itu mempunyai pengharapan, yaitu hidup yang berkemenangan, hidup bersama Tuhan, dan hidup selama-lamanya. Nah, inilah yang kita harus tahu ya. Jadi, orang Kristen itu mempunyai pemikiran yang luar biasa bahwa kita hidup untuk selama-lamanya. Tidak ada di dunia ini. Di dunia ini kita boleh diberikan sukacita kepada untuk mengikuti hari-hari kita. Tetapi ketika kita menghadapi hidup yang kekal, itu bersama Tuhan. Tuhan boleh memberikan iman kepada kita untuk boleh percaya, ya. Jadi yang memberikan iman kepada manusia itu Tuhan memberikan percaya kepada Tuhan. Kekuatan yang besar untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jika dunia ini menolaknya, tetap kita percaya. Nah, kekuatan itu menghadapi suka dan duka. Ya, jadi iman itu bukan perasaan, saya hari ini sedih, Tuhan nggak ada, nggak kayak gitu ya. Walaupun dalam keadaan suka, wah Tuhan baru ada. Duka Tuhan nggak ada, enggak. Jadi perasaan-perasaan seperti itu adalah rasa ajak kita. Tetapi iman itu sesuatu yang kokoh, yang tetap ada di atas semuanya itu ya. Nah, ini iman ini melebihi dari kehidupan kita suka dan duka yang kita alami sehari-hari. Makanya Tuhan memberikan kekuatan di setiap kehidupan kita.
Namun tetap iman di atas semuanya itu, agar kita teguh dalam segala hal untuk mempercayai juru selamat kita, dan kita akan mendapat kemenangan. Kemenangan bersama Tuhan, kemenangan melampaui hari-hari penuh semangat, penuh sukacita. Walaupun kita hari ini akan menghadapi ujian ulangan, Bapak doakan bahwa Tuhan juga boleh campur tangan. Engkau diberikan pengertian, engkau diberikan hikmat bijaksana seperti Salomo. Ya, Salomo raja yang luar biasa dengan hikmat bijaksananya. Tuhan juga sama akan memberikan kepada kita. Jangan lupa kita belajar dengan baik. Belajar untuk boleh mengingat pelajaran, memahami, memecahkan masalah yang ada. Nah, itu adalah bagaimana kita meresponi, bagaimana kita bisa mengerti, memahami semua dengan baik. Ya, tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru boleh dilaksanakan dengan baik. Nah, ini adalah tugas kita sebagai siswa. Kita jangan dijadikan, oh siswa Yobel itu malas. Jangan. Tapi tuh siswa Yobel itu disiplin, siswa Yobel itu boleh mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Nah, ini kita akan belajar pelan-pelan seperti itu ya. Nah, Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Tidak hanya percaya, tapi hari-hari kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Terus giat dan bertekun di dalam Tuhan. Ya, selalu percaya berkat Tuhan setiap hari, bukannya masalah yang datang. Kita berpikir positif, Tuhan akan memberkati kita hari ini dan hari esok dan seterusnya. Karena Tuhan semuanya itu dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Segala yang baik dari Tuhan. Segala yang boleh memberkati kita, memberikan kita damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan berkuasa atas segala yang ada di seluruh hidup kita. Memelihara ciptaan yang ada sampai saat ini. Ya, jadi Tuhan hari ini masih menjadi penguasa, bahkan boleh menguatkan kita, memelihara kita, bahkan boleh menebus dosa kita, untuk kita boleh kembali kehidupan yang kekal. Inilah anak-anak Tuhan harus bersuka cita, tetap semangat di dalam Tuhan. Kesempatan selalu ada karena Bapa kita adalah pengasih orang yang berlindung kepadanya. Di dalam itu, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi kepada kawan-kawan seiman. Ya, kita berbuat baik kepada semua. Apalagi teman-teman kita seiman di dalam Tuhan. Kita saling menguatkan, mendukung, dan kita boleh menjadi terang bagi mereka. Yang kita sudah dikuatkan, kita akan menguatkan yang lain. Nah, mereka boleh menonton video ini. Kalau sudah menonton, saya harapkan anak-anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 boleh meng-share ke grup. Kamu harus nonton ini supaya pada saat ujian bisa. Saya memberikan semangat di sini. Semangat yang luar biasa. Mungkin kamu lagi sedih. Mungkin lagi kamu tidak enak hati kepada teman, saudara, bahkan orang tua. Tapi kamu diingatkan, dikuatkan oleh kasih Kristus yang melebihi semuanya itu. Baik, hari ini renungan sampai di sini. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kalian semua. Tuhan melindungi kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, dan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus kembali di surga. Kita berdoa untuk renungan hari ini. Bapa di surga, kami kembali datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin seluruh kehidupan kita. Kita boleh diberikan semangat, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kuatkan kami untuk boleh menghadapi hidup kami, suka dan duka. Kami boleh tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini boleh tetap setia sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus kembali di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menempuh hidup. Tuhan memberkati.